Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ana, Ustazah Esi Satriani. Kali ini pada mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bambu, ada yang terbuat dari apalagi rotan. Anak-anak Ustazah, tahukah antum apa itu bahan keras? Bahan keras adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Sekarang kita lanjutkan jenis-jenis dan karakter bahan keras. Nah, anak-anak Ustazah, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis bahan keras tersebut. Oke, yang pertama adalah bahan keras alami. Bahan keras alami ini adalah bahan keras yang terdapat di alam, baik itu di gunung, di hutan, di bumi, maupun di perairan. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 saja bahan keras yang alami, yaitu yang pertama, anak-anak Ustazah, yang pertama adalah kayu, yang kedua adalah bambu, dan yang ketiga adalah rotan. Oke, nah yang kedua, anak-anak Ustazah, adalah bahan keras buatan. Nah, bahan keras buatan itu adalah bahan keras yang dibuat oleh manusia yang dicampur dengan zat-zat tertentu sehingga dia menjadi keras, kuat, dan tahan lama. Nah, anak-anak Ustazah, selanjutnya akan kita bahas ciri-ciri atau karakter dari bahan keras. Nah, yang pertama adalah bahan keras alami, yaitunya kayu, ya. Nah, kayu itu sangat banyak jenisnya. Di antaranya ada kayu jati, kayu meranti, kayu pinus, kelapa, nangka, dan sebagainya, ya. Kayu ini pada umumnya semuanya bersifat keras, memiliki serat, memiliki lingkaran. Nah, biasanya kayu ini tahan lama dan mudah untuk diukir. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri atau karakter dari bambu. Nah, bambu ini sering kita jumpai di hutan ya, Nak. Nah, biasanya bambu ini berbentuk panjang, tinggi, seperti itu. Bambu ini memiliki ruas, ya. Nah, ruas-ruas bambu ini cukup unik ya, Nak, karena tidak ada ruas bambu itu yang sama panjang biasanya. Dalam satu batang bambu itu ruasnya berbeda-beda. Makin ke ujung biasanya makin panjang. Nah, anak-anak Ustazah, tekstur bambu ini cukup mudah untuk dihaluskan ya dengan menggunakan amplas. Nah, jika kita mau menggunakan bambu sebagai bahan kerajinan kita, bambu ini dapat dipotong berbentuk lembaran atau juga sayatan atau dalam bentuk ruas-ruas tadi. Nah, anak-anak Ustazah, yang ketiga
bahan keras alami yang ketiga adalah rotan ya. Nah, rotan ini memiliki ciri-ciri atau karakter. Dia juga memanjang, mirip sekali dengan bambu. Tapi tahukah antum nak, rotan ini lebih kuat dari bambu ya nak. Dia juga memiliki ruas-ruas, tapi lebih transparan atau kurang jelas ya dibandingkan dengan ruas-ruas pada bambu. Nah, tekstur batang dari rotan ini tidak perlu diamplas ya atau dihaluskan, karena teksturnya sudah licin atau halus. Anak-anak ustazah, berikutnya rotan ini juga bisa dipotong membentuk sayatan ataupun potongan-potongan seperti ruas-ruas seperti bambu tadi ya. Oke, nah itu adalah ciri-ciri dari rotan. Nah, anak-anak ustazah, sekarang antum sudah tahu ya apa karakter dari kayu, dari bambu, dan juga rotan. Nah, berikutnya kita akan bahas lagi ciri-ciri atau karakter dari bahan keras buatan. Yang pertama yaitu kaca atau kaca serat atau fiberglass ya. Oke anak-anak ustazah, ciri-ciri atau karakter dari fiberglass adalah fiberglass ini dia wujudnya transparan ya atau bening ya. Biasanya ketebalannya itu bervariasi antara 1 mm sampai dengan 2 cm. Nah, permukaan dari fiberglass ini licin dan mengkilap. Kemudian, fiberglass ini dapat dilebur ya nak, dan dibentuk dalam bentuk cair, tapi harus dipanaskan dulu. Oke, anak-anak ustazah, itu adalah ciri-ciri atau karakter dari fiberglass. Oke, yang kedua adalah logam. Nah, bahan keras logam ini berbagai warna ya nak. Ada yang berwarna emas, ada yang berwarna perak, ada yang warnanya juga bermacam-macam ya. Ada yang tebal, ada yang berat, ada yang tipis atau ringan. Nah, anak-anak ustazah, logam ini dia kelemahannya dia sangat mudah berkorosi ya, udara mungkin ya, perubahan suhu dan sebagainya. Sehingga anak-anak ustazah, jika antum memiliki kerajinan-kerajinan dari logam, maka perlu untuk perawatan yang lebih seperti itu. Nah, anak-anak ustazah, itu adalah ciri-ciri atau karakter dari bahan keras, baik yang alami maupun yang buatan. Nah, sampai di sini, apakah antum paham dengan materinya? Nah, mudah-mudahan antum dapat memahami materi ini ya. Nah, anak-anak ustazah, itulah materi kita pada pertemuan sekarang. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara mengolah dan memproduksi kerajinan-kerajinan dari bahan keras yang sudah kita bahas tadi. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.